Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran akidah akhlak. Jadi sebelum pelajaran ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran yang kita dapatkan hari ini dapat membawa berkah dalam hidup kita semua. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah pengertian tetangga dan masyarakat. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, ada yang sudah tahu kan? Siapa itu tetangga? Ya, tetangga itu menurut pemahaman kita adalah orang yang berdekatan rumahnya dengan kita. Jadi tetangga itu tidak ada ketentuan khususnya. Tetangga itu bisa berbeda suku, warna kulit, adat istiadat. Jadi menurut kesimpulan tapi sebetulnya masih diperselisihkan. Jadi menurut para ulama atau pendapat mutabar atau pendapat yang masyhur, ini mengatakan bahwa batasan tetangga itu 40 rumah dari semua arah. Ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anhu dan Az-Zuhri dan Al-Auza'i. Jadi adapun masyarakat atau kumpulan dari beberapa tetangga. Jadi batasannya adalah 40 meter dari semua arah. Itu menurut kesepakatan muktabar. Itu masih bisa dikategorikan sebagai tetangga. Nah, kita lihat di sini dalil mengenai tetangga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Kemudian siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Di sini 3 kali disebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah. Itu yang poin pertama disebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, 3 kali disebutkan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini hadis riwayat Muslim. Hadisnya bisa kalian catat, silakan diambil pulpennya dan kalian boleh mencatat hadis riwayat Bukhari Muslim yang ada kaitannya dengan bagaimana kita memuliakan tetangga. Nah, kita akan bahas poin pertama yang tadi disebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Berkata baik di sini maksudnya dia dapat berkata yang baik, yang menyejukkan hati, yang menyejukkan jiwa. Atau kalau dia tidak bisa berkata baik, maka hendaknya dia diam. Hendaknya dia diam. Seperti itu ya. Kalau dia tidak bisa berkata baik, hendaklah dia diam. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim yang lain dikatakan bahwa keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuan dia menjaga lisan. Jadi keselamatan manusia itu tergantung kemampuannya menjaga lisan. Ada pada hadis riwayat Ahmad juga disebutkan, hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam itu bisa menyingkirkan syaitan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Jadi syaitan ini selalu membisik-bisikan di dalam hati manusia. Kalau kita lihat Quran surah An-Nas itu dikatakan itu allazi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan dan kesesatan ke dalam dada manusia. Ini syaitan dengan cara yang halus, dengan cara yang licik, dengan cara yang lihai.
Jadi kalau kita tidak bisa berkata baik, seharusnya kita harus ya diam atau kita menghindar dari situ. Jangan kita ladeni. Semakin kita ladeni, semakin membisik-bisikan itu kejahatan itu oleh syaitan. Karena allazi waswisu fi sudurinas. Itu. Jadi syaitan itu membisikkan kejahatan, kesesatan ke dalam manusia sampai kita akan berkata hal-hal yang tidak bagus, termasuk itu salah satunya. Nah, jadi menghormati dan berakhlak baik kepada tetangga ini itu suatu kewajiban yang dilakukan oleh umat beragama, terutama kita muslim ya, umat beragama, umat muslim sebagai makhluk hidup. Kenapa berbuat baik itu wajib? Karena memang kita ini makhluk sosial. Kita ini saling membutuhkan satu dengan yang lain, yang merupakan tanda dari keimanan kita kepada Tuhan kita atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita lihat di situ, kalau di dalam buku yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, di situ ada disebutkan poin-poin mengenai adab bertetangga. Jadi buku yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ini ada ringkasan-ringkasannya. Judulnya jadi ini semacam risalah ya, judulnya Al-Adab Fiddin. Ini hampir sama dengan kesimpulan yang ada pada buku paket ini, tapi sebelumnya memang akan saya sebutkan dulu karangan dari Imam Al-Ghazali ini dalam buku Al-Adab Fiddin. Jadi itu ada kaitannya ya dengan kesimpulan yang ada di dalam buku paket ini. Yang pertama, kehidupan bertetangga itu kita mendahulukan berucap salam. Kita memberi salam kepadanya, kepada tetangga kita terlebih dahulu. Jadi mendahulukan. Kemudian kalau dalam buku tulisan Imam Al-Ghazali itu dikatakan tidak berlama-lama berbicara. Maksudnya tidak berlama-lama berbicara itu ditakutkan akan menimbulkan ghibah ataupun fitnah. Jadi ghibah semua sudah tahu. Ghibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain. Kemudian fitnah, membicarakan hal yang tidak benar, memfitnah. Jadi dikhawatirkan itu. Jadi tidak berlama-lama berbicara. Kemudian tidak banyak bertanya. Ya, tidak banyak bertanya. Bertanya hal-hal yang penting. Kemudian menjenguk tetangga yang sedang sakit. Nah, ini kalau di dalam kesimpulan yang ada dalam buku ini ada poin 4 ya. Menjenguk tetangga yang sakit, menjenguknya, hendaknya kita menjenguknya jika ada yang sakit, tetangga kita yang sakit. Termasuk pada waktu menjenguk itu ada mendoakan. Nanti ada pada pelajaran berikutnya itu adab menjenguk orang sakit. Jadi ada doa yang kita baca ketika kita menjenguk orang sakit. Ada adab ketika kita berziarah ya ke kubur, ada adab menjenguk orang sakit. Nah, ini menjenguk orang sakit itu dilakukan apabila kita bertetangga. Kemudian apabila tetangga kita meninggal, maka kita berbelasungkawa kepada tetangga kita yang meninggal. Kita memperlihatkan bahwa kita itu berduka, mendoakan tetangga kita yang meninggal. Kemudian kita turut bergembira atas kegembiraan tetangga kita. Kita berbicara lembut kepada anaknya tetangga kita. Memaafkan kesalahan yang diucapkan oleh tetangga kita terhadap kita. Kemudian apabila tetangga kita ini berbuat sesuatu hal yang mengecewakan kita atau kurang kurang berkenan ya kepada kita, maka kita menegur boleh, kita maafkan, kita menegur dengan halus. Ketika dia berbuat salah, dengan catatan menegur itu harus dengan bahasa yang tidak menyinggung atau tidak melukai seperti itu ya. Nah, ada poin yang menarik pada catatan Imam Al-Ghazali ini, yang paling menarik.
Di sini dia sebutkan bahwa menundukkan mata memandang istri tetangga. Nah, zaman sekarang banyak terjadi. Jadi kita harus menundukkan mata ketika kita melihat istri tetangga supaya tidak terjadi fitnah. Kemudian tidak terus-menerus memandang budak. Kalau zaman dulu disebut budak, kalau zaman sekarang disebut pembantu ya. Tidak terus-menerus memandang budak atau pembantu perempuan tetangga. Nah, ini yang paling penting ya. Karena menjaga pandangan itu penting ya. Segala sesuatu itu akan terjadi ketika kita tidak bisa menjaga pandangan, tidak bisa menjaga lisan, dan tidak bisa menjaga hati. Nah, ini adalah catatan tadi yang saya sebutkan tadi, catatan dari risalah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Adab Fiddin. Kemudian kalau kita kaitkan dengan apa yang ada pada materi ini, kita kolaborasikan atau kita padukan, ini hampir-hampir sama ya. Yang poin pertama, memang kita harus hendaknya memberi salam terlebih dahulu kepada tetangga, memberi salam terlebih dahulu, kemudian hendak kita berbuat kebajikan kepada siapapun itu tetangga kita tanpa kita menunggu dia terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Nah, ini kadang sulit. Mengawali berbuat baik itu kadang tidak semua orang bisa melakukan itu ya. Tidak semua orang bisa melakukan. Dia harus nunggu dulu orang buat baik ke dia dulu, baru dia akan balas. Seperti itu. Padahal seharusnya kita berbuat baik kepada siapapun dia ya, karena atas kemanusiaan, tanpa kita menunggu orang lain berbuat baik terlebih dahulu kepada kita. Kita yang lebih awal mengawali berbuat baik. Kemudian yang poin ketiga, hendaknya kita itu mengembalikan hak tetangga. Ya, kalau kita memiliki utang, kita kembalikan. Kita memiliki barang tetangga yang kita pinjam, kita kembalikan. Nah, kepada yang memiliki barang. Jangan sampai terjadi kalau kita butuh tidak pernah pamit, main ambil. Akhirnya begitu dicari-cari sudah tidak ada yang mengakui bahwa dia mengambil. Itu tidak dibolehkan itu ya. Itu tidak dibolehkan. Kita ini harus memperlihatkan adab yang baik, akhlak yang baik. Kemudian tadi juga disebutkan mengunjungi tetangga yang sakit, ya itu hampir ya sama juga ya, yang sudah dirangkum oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian memberi ucapan selamat, jika bergembira, tetangga kita bergembira, mengucapkan takziah apabila mereka kesusahan. Kemudian menutupi kekurangan tetangga dan melindungi dari segala kesulitan yang semampu kita. Jadinya kita gibah menceritakan aib tetangga kita kepada orang lain. Nah, kemudian senyum dia kepada tetangganya supaya kita itu terkesan ramah ya oleh tetangga kita. Tapi jangan juga senyum kalau tidak ada tetangga, nanti kira kita stres ya atau gila. Nah, jika kita mampu memberikan dan melaksanakan hak-hak bertetangga di atas ini, tentu kehidupan bertetangga itu sangat bahagia, harmonis, rukun, damai, dan tentram ya. Kalau kita bisa menjaga hal-hal tersebut, tidak akan terjadi konflik, saling menghargai, saling menghormati antara tetangga. Nah, tadi ada dijelaskan di dalam buku tadi, dalam hadis tadi dikatakan bahwa di situ yang kedua kalinya disebutkan. Yang pertama disebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Kemudian diulang lagi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana kita menghormati tetangga atau adab dalam bertetangga. Yang ketiga, yang terakhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Memuliakan
tamu. Nabi Muhammad SAW memberi kabar, apabila seorang tamu masuk ke rumah mukmin, maka masuk pula bersama tamu itu 1000 rahmat dan 1000 berkah. Allah akan menulis pada setiap suapan makanan yang dimakan oleh tamu itu seperti pahalanya orang yang pergi haji dan umroh. Masya Allah, bukan main bagaimana kita memuliakan tamu ini. diabadikan bagaikan 1000 rahmat, 1000 berkah yang masuk ke rumah kita mengikuti langkah tamu tadi. Kemudian setiap suapan makanan yang dimakan oleh tamu, maka itu sama dengan nilai pahala haji dan umroh. Nah, bagaimana adab tuan rumah kepada tamu? Bagaimana adab tamu terhadap tuan rumah? Ini perlu diperhatikan. Nah, cara-cara bertamu. Kalau yang ingin bertamu, minimal dia sebelum masuk bertamu ke rumah orang, minimal dia harus sebelum dia masuk ke rumah orang, minimal dia mengucapkan salam. Jangan dulu masuk ke rumah orang belum diizinkan. Apalagi misalkan ada yang bertanya, "Ibu, saya bertamu di rumah orang tapi tidak ada tuan rumahnya." Jangan masuk. Karena tata caranya itu harus diizinkan oleh si pemilik rumah, baru kita masuk. Kita ucapkan salam. Itu cara-cara bagi yang bertamu. Kemudian dia menikmati apa adanya, memakan makanan yang disediakan. Kalau toh disediakan, artinya kita menghargai si tuan rumah. Kalau memang kita sudah makan, kemudian disuguhkan makanan, kita boleh mengatakan, "Minta maaf, saya sudah kenyang atau masih kenyang." Kemudian yang ketiga, berkata baik kepada tuan rumah, atau kalau tidak bisa berkata baik, sama seperti tadi, kita lebih baik diam, seperti itu ya. Nah, itu adab bagi orang yang bertamu ya, harus sopan, harus punya etika bertamu ke rumahnya orang, atau ke rumahnya tetangga, atau ke rumahnya saudara, seperti itu ya. Kemudian bagaimana adab tuan rumah memperlakukan tamu? Adab tuan rumah memperlakukan tamu, ya minimal yang pertama, ya dia harus mengucapkan selamat datang kepada tamunya atau menjawab salam tamunya. Kemudian setelah itu ya tentu saja dia menyediakan hidangan yang ala kadarnya, yang sesuai dengan kemampuannya dalam pelayanan yang terbaik. Artinya yang terbaik, yang paling baik menurut dia. Itu yang terbaik, yang paling baik menurut dia, apa adanya yang paling baik menurut dia. Kemudian hendaknya pelayanannya kepada si tamunya itu dalam kondisi yang gembira, yang ramah. Jangan sampai kita memperlihatkan wajah kita itu seperti tidak ramah terhadap tamu. Karena ini kita akan memuliakan tamu sesuai dengan hadis ya. Kemudian mendahulukan tamu yang lebih tua daripada tamu yang lebih muda. Kalau misalkan kita memberikan hidangan kepada tamu, ya jangan sampai kita mengangkat hidangan itu sebelum tamu selesai menikmati hidangan itu. Itu tata caranya itu, tata keramanya itu. Kemudian bermuka ramah kepada tamu, berbincang-bincang dengan pembicaraan yang menyenangkan, tidak mengeluh tentang kehadiran tamu itu. Kemudian kalau perlu mengantarkan tamunya saat hendak pulang sampai ke depan rumah, atau kalau kita punya pintu pagar ya minimal kita antar sampai ke depan pintu pagar rumah kita itu, pintu halaman maksudnya, itu pintu halaman pagar. Nah, itu semua adab atau tata cara si pemilik rumah apabila ada tamu. Nah, kalau ada yang bertanya, "Ibu, misalkan
saya memiliki istri, kemudian di rumah itu hanya istri dan anak-anak saya, kemudian saya pergi bekerja. Bagaimana caranya istri saya apabila yang bertamu itu misalkan iparnya, saudara saya laki-laki atau keluarga saya laki-laki? Nah, ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Dia katakan, berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita. Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita. Nah, kemudian seorang suku Ansor, suku Arab, suku Ansor ini, dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau mengenai ipar? Maksudnya ipar. Jadi beliau menjawab, ipar adalah maut. Nanti sebentar saya menjelaskan kenapa disebut maut. Ipar adalah maut. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ipar itu adalah maut. Hamwu maut. Al-maut ya. Menurut penjelasan ulama, hamwu atau ipar, maksudnya saudara laki-lakinya suami atau keluarganya suami, itu maksud kata maut itu maksudnya kita berhati-hati, itu maksudnya. Berhati-hati berinteraksi dengan saudara laki-lakinya suami. Sebab banyak hal-hal yang terjadi. Jadi kita disebut di situ maut, artinya berhati-hatilah kita berinteraksi dengan saudara laki-lakinya suami. Bahkan di dalam Islam itu wanita itu tidak dibolehkan menerima tamu apabila tidak ada suaminya di rumah. Tapi kalau memang itu dalam keadaan kita gawat atau kita dalam emergency, boleh, tetapi kita harus berhati-hati. Nah, barangkali hanya itulah mengenai penjelasan bagaimana kita tadi sesuai dengan judulnya. Di sini disebutkan bagaimana adab terhadap tetangga. Kenapa ibu menyinggung itu ada tamu di dalam? Karena memang ada keterkaitan di dalam hadis itu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya atau menghormati tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, kurang lebih sekian dulu penjelasannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita akan lanjutkan diskusi kita pada kolom chat di grup WhatsApp ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.